Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak pengurus YMBU yang dirahmati Allah, staf daripada YMBU dan seterusnya, kepada para ustadz yang dirahmati Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia, sehingga kita dapat melaksanakan bedah materi pada pagi hari yang cerah ini. Salawat dan salam tertuju kepada ruh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai saat ini kita masih konsisten melaksanakan sunnah beliau. Baiklah, para ustadz yang dirahmati Allah, kita akan membedah materi pada pagi hari ini yang berjudul menjenguk orang sakit. Sebelum bedah judul materi ini kita laksanakan, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun judul nanti Jumat yang akan kita sampaikan kepada jamaah adalah menjenguk orang sakit, dengan pokok bahasan 1. Adab menjenguk orang sakit. Poin A-nya, tidak boleh berlama-lama. Poin B, mendoakannya. Poin C, memberi nasihat agar bersabar. Poin D, meminta doa kepada orang sakit. Yang kedua, pokok bahasannya adalah keutamaan menjenguk orang sakit. Adapun sumber atau dalil, rujukan atau referensi, yang pertama Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80. Yang kedua Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Seterusnya bekal seorang dai halaman 675 sampai 677. Demikianlah barangkali sebagai referensi, dan untuk itu agar lebih jelas dan terangnya, untuk menambah wawasan bagi kita bersama, untuk itu kita berikan kesempatan kepada para ustadz untuk menyampaikan tanggapan ataupun bahasan yang merujuk kepada menjenguk orang sakit. Dengan poin yang pertama, adab menjenguk orang sakit. Akan tetapi di dalam konteks kita membahas agar bahasan kita ini tidak melenceng kemana-mana, maka perlulah kita perhatikan daripada sistematisnya daripada pembahasan itu, yaitu yang diawali dengan katakanlah latar belakang atau muqaddimah. Mengapa judul ini kita bahas? Untuk itu kepada Ustadz yang di sebelah kanan, untuk pertama kalinya kita silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah para hadirin, saudaraku seperjuangan di YMBU yang kami sayangi, juga tidak lupa seluruh pengurus jajaran di YMBU yang kami hormati. Di sini kebetulan Allah Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latar belakang karena YMBU memberikan judul menjenguk orang sakit ini agar para mad'u atau jamaah betul-betul menghargai kesehatannya. Nah, jadi jangan seenaknya aja kita nanti sakit gitu. Jadi harus safety lah gitu. Jadi menjaga kesehatan dan bisa mendapatkan faedah nanti kalau menjenguk orang sakit tuh. Nah, itu saja mungkin. Nah, di antara sesama umat manusia, terlebih orang-orang Islam, bahwa saudaranya yang sakit dia tidak peduli. Ini yang kita lihat dari kehidupan atau katakanlah pengalaman kita di lapangan. Nah, jadi yang perlu kita sebenarnya, kenapa ini kita bahas, karena kita lihat masyarakat kita ini kurang peduli, tak ada empati. Padahal begitu besar keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang menjenguk maupun orang yang dijenguk. Tetapi karena kurang menyadari atau mungkin kekurangan ilmu, maka ini tidak begitu diperdulikan oleh masyarakat. Nah, ini saya rasa kalau diulangi ya. Nah, untuk itu supaya lebih jelas kita minta satu orang lagi dari Ustadz sebelah kanan kita untuk menyampaikan lebih gamblang tentang menjenguk orang sakit ini. Untuk itu disilakan. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda, kakanda, adindaku yang Allah rahmati. Pada hari ini dengan kudrat, iradat dan ilmunya Allah, percayalah bahwasanya kita berkumpul begini tidak lepas daripada sifat-sifat kamalatnya. Pada hari ini sesuai dari judul kita, yaitu menjenguk orang sakit. Bahwasanya sakit itu tak ada yang diharapkan. Tak ada pernah manusia untuk mengharapkan berharap untuk dia mendapatkan sakit. Tapi tugas-tugas kita sesuai daripada hadis Rasulullah, haqqal muslim wal muslim, ada beberapa hak-hak muslim, salah satunya adalah idza marada fa'udhu. Idza marada fa'udhu. Andai kata dia sakit, maka jenguklah. Sesuai pula dari disampaikan oleh Rasulullah, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian itu bersama-sama, bersatu. Salah satu daripada tugas kita sebagai orang muslim, apalagi para mubalik, menyampaikan untuk menengok orang sakit. Ketika kedatangan kita ke rumah yang sakit, itu adalah bagian daripada situasi dingin, kata orang. Memberikan sugesti hidup kembali. Ternyata ketika kita datang ke rumah yang sakit, Rasulullah mengatakan bahwasanya tamu yang datang itu ketika dia melihat orang yang sakit itu, ketika itu datang membawakan rahmat dan pulangnya menghilangkan daripada bala, termasuklah daripada mengangkatkan penyakit. Salah satunya doa-doa kita terhadap mereka yang sedang sakit, maka sangat Rasulullah memberikan himbauan agar kita yang sehat ini datang menjenguk, walaupun tidak membawa buah oleh tangan, tapi setidak-tidak membawa daripada doa. Satu. Yang keduanya, kita yang sakit, sebetulnya hak orang yang datang untuk melihat, kewajiban orang yang datang untuk melihat kita yang sakit, ya sangat disuruh. Tapi bagi kita yang sakit, idza usibu bimusibatin, kata Rasulullah juga, kalau kita ditimpa musibah, fi malihi wa badanihi, ketika itu ditimpa dalam tubuhnya, zahir batinnya ada rasa gelisah, lalu sakit, wa malihi, hartanya. Apa kata Rasulullah? Fakata ma wala taskuha ila nas, diam, tak usah ngomong, aku sakit, jenguklah aku. Maka ketika itu illa ayaghfirullahu haqqah, kecuali Allah sedang mengampunkan dosa orang yang sakit itu.
kita jangan menunggu orang datang untuk menyampaikan dia sakit. Kita harus harus ngerti bahwasanya tetangga, sahabat, karib kerabat, para asatidz sakit datang. Tapi ketika bahwasanya kita yang sedang sakit, jangan berharap, karena bahwasanya Allah sedang menyediakan ampunannya luar biasa. Itu ayahanda, kakanda adindaku yang Allah rahmati. Terima kasih. Seterusnya, dan juga tidak mungkin manusia itu sakit seterusnya. Maka di sini perlulah bagi orang sakit itu dijenguk untuk memberikan katakan sugesti untuk si sakit itu. Dan masih banyak tadi yang disampaikan. Nah, saya rasa sekedar latar belakang yang melatar belakangi kita membahas atau membicarakan tentang yang namanya menjenguk orang sakit ini, saya rasa cukup demikian. Yang jelas kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat manusia sekarang atau masyarakat sekarang, sampai dikatakan tadi Ustaz Azhar tadi bahwa para ustadz sendiri kurang peduli, kurang empati terhadap sahabat-sahabat sejawat atau kalah kolega yang sedang sakit. Namun inilah yang penyebab utama atau katakanlah melatar belakang kita membahas ini, karena masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak paham keutamaan-keutamaan daripada menjenguk orang sakit tersebut. Nah, baiklah para asatidz, kita akan masuk kepada pokok bahasan, yaitu menjenguk orang sakit dengan pokok bahasan yang pertama, adab menjenguk orang sakit. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kalau kita menjenguk orang sakit. Ini katakanlah sopan santun kita, adab kita, akhlak kita, bila mana kita menjenguk orang sakit baik di rumah, terlebih lagi pasien berada di dalam rumah sakit. Untuk itu kita minta tanggapan daripada ustadz kita yang sebelah kiri. Untuk itu disilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk saja, yaitu adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, tidak berlama-lama. Kenapa kita tidak berlama-lama? Satu, kadang-kadang dengan berlama-lama ini akan menjadi beban bagi pihak keluarga. Kemudian si orang sakit perlu istirahat. Jadi kalau kita berlama-lama di situ, tentu istirahatnya akan kurang. Karena orang sakit itu sangat dianjurkan untuk istirahat. Saya menambahkan muqaddimah. Dalam hadis Rasulullah mengatakan lam yarhamun nasa lam yarhamullah. Tidak menyayangi manusia tidak disayangi Allah. Jadi rasa sayang kita bisa kita tunjukkan ketika kita melihat saudara kita sakit. Kemudian diingatkan juga bahwa seorang muslim itu bagaikan satu tubuh. Kalau satu tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh merasakannya. Jadi kita melihat orang sakit itu karena kita terpanggil hati kita bahwa yang sakit itu juga adalah kita, bagian daripada tubuh kita yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita merasa saudara itu adalah satu tubuh, yang tubuh kita itu senantiasa kita perhatikan, maka saudara kita itu adalah hak kita atau kewajiban kita untuk memperhatikannya. Ini salah satu muqaddimah yang perlu kita sampaikan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi apa yang jadi sebaik-baiknya waktu itu kalau kita menjenguk, ya kalau tidak di pagi hari, sore hari. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita menjenguk di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai sore hari. Siapa yang menjenguk pada sore hari, maka 70.000 pula malaikat akan mendoakan kita sampai pagi hari. Wah, ini luar biasa. Nah, di dalam adabnya saja kita bila mana kita mengetahui waktu-waktu ini, dalam arti maksud di sini termasuk di dalamnya kita tidak boleh berdalam hati, kita bisa membaca situasi dan kondisi. Dan masuk poin yang kedua ini, yaitu poin B-nya, mendoakannya, bahwa kita yang menjenguk itu sudah semestinya mendoakan orang yang kita jenguk. Untuk itu kita minta kepada ustadz kita sebelah kanan sebelah kiri untuk Doa menjenguk orang sakit. Allahumma rabbin nas asibin nas isfi anta syafi la syafi illa anta syifaan la yughadiru saqamah.
amsah rabbin nas biyadika syafa'u la kasifu lahu illa anta. Jadi mendoakan orang sakit ini adalah sangat dianjurkan, karena doa kita ini kembali kepada diri kita sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang mendoakannya. Nah, jadi ternyata kita perlu mendoa di sana sebagaimana tadi disampaikan, Rabbin nas, azibil ba'sa. Kan kita tadi wa asfihu. Anta syifa, la syifaan illa syifauka syifaan, wala yugadiru sakoma. Ini tadi yang disampaikan. Jadi saya rasa ini sudah cocok atau bagus bahwa kita dianjurkan untuk mendoakan si sakit bila mana kita mengunjungi si sakit atau seorang pasien tersebut. Dan seterusnya kita minta kepada ustadz kita yang di sebelah kanan ini untuk memberikan tanggapan atau juga pembahasan, memberi nasihat agar bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul materi kita pada pagi hari ini adalah tentang orang sakit. Tentu masih segar di ingatan kita 4 kewajiban kita sesama orang muslim. Yang pertama, ucapan salam ataupun menjawabnya. Dan yang kedua, muliakan undangan. Dan yang ketiga, urus jenazah. Dan yang keempat, menengok orang sakit. Jadi kalau pembicaraan saya berkisar tentang sakit, saya mendapatkan sebuah hadis. Ma yusallu wa muslim. Apa saja yang diderita oleh seorang muslim, min nasabi wal sabi walahimin wala yasa wala ghafarallahu yusah, diampuni dosanya seperti daun kayu yang berguguran. Jadi ada sengsara membuang nikmat bagi orang sakit, diampuni dosanya seperti daun kayu yang berguguran. Tentu kuncinya kita berserah diri, beriman kepada Allah dan tidak menyesali diri. Jadi itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, kemudian kepada saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Nasihat. nasihat itu juga termasuk untuk diri kita, meminta, memberi nasihat agar bersabar. Artinya bahwa bila mana kita menjenguk orang sakit, kita tidak perlu berbicara kemana-mana, tapi sampaikanlah agar dia bersabar, menerima apa ketentuan Allah, bahwa bila mana kita sabar, kita akan dapat pahala. Ini saya rasa ke sana perginya ini. Bila mana kita tidak bersabar, tentu kita tidak mendapatkan pahala dan penyakit juga tidak akan hilang. Jadi ini ada dua pilihan nih, bersabar atau tidak. Ini. Jadi harusnya kita tentunya bersabar. Dan kemudian juga di dalam memberikan nasihat-nasihat itu dengan cara yang lemah lembut. Cerita tidak kemana-mana. Jangan nanti sampai kita bilang pula, ini penyakit nih, kemarin teman saya berangkat mati gara-gara ini. Ini nunggu nanam ini, kapan nanamnya ini? Itu gawat itu. Bahaya. Akan menjadi membuat seorang pasien menjadi stres. Bahkan penyakitnya akan bertambah. Ini masalah memberikan nasihat agar seorang pasien itu bersabar. Kemudian saya meminta doa. Ini saya rasa nggak perlu kita bahas ini. Meminta doa kepada orang sakit. Orang dia sakit udah susah-susah kan, meminta doa pula. Ini agak kurang. Tadi kalau kita meminta doa, ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu kepada ustaz yang sebelah kiri disilakan. Sehubungan dengan kita pembahasan yaitu menjenguk orang sakit, maka Rasulullah SAW, kebiasaan daripada Rasulullah itu setiap setelah sholat Jumat, Rasulullah itu biasanya menjenguk orang sakit. Setiap setelah sholat Jumat, kebiasaan daripada Rasulullah, dia sempatkan dirinya untuk menjenguk orang sakit. Begitulah mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana sifat Rasulullah menjenguk orang sakit? Rasulullah kalau sampai di tempat orang sakit, tempat yang dia cari terlebih dahulu adalah berdekatan dengan kepala orang sakit. Dia Rasulullah duduk di dekat kepala orang sakit. Kemudian Rasulullah
membelai kepala orang sakit tersebut, lantas mendoakan daripada orang yang sakit tersebut. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mohonlah doa kepada orang yang sakit. Karena kata Rasulullah SAW, doanya orang sakit sama dengan doanya malaikat, kata Rasulullah SAW. Jadi itulah timbal balik antara kita, orang yang menjenguk, mendoakan orang yang sakit. Kemudian orang sakit pun minta jugalah doanya, karena doanya juga dikabulkan insyaAllah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahwa apa yang disampaikan oleh tadi, walaupun tidak disebut tadi dasar dalil yang jelas, namun telah disampaikan oleh Ustaz kita tadi bahwa kata Rasulullah, mintalah doa kepada orang sakit, karena nilai daripada doa orang sakit tersebut hampir atau menyamai dengan doa malaikat. Ini maka ini pun tentu kita melihat sikon, situasi dan kondisi, melihat penyakit pasien. Kalau penyakit pasien itu memang masih bisa kita bawa berbicara atau masih bisa kita bercerita, boleh jadi. Tapi kalau yang sudah mau sakarat pula, ke mana pula mau minta doa, ya kan? Ini sabar-sabar aja lah. Jadi ini poin yang terakhir kita membahas, yaitu pokok bahasan yang kedua, yaitu keutamaan menjenguk orang sakit. Keutamaan menjenguk orang sakit. Bahwa inilah yang tidak kita pahami atau masyarakat kita, inilah yang mesti kita sampaikan nanti di depan khalayak ramai, katakanlah jamaah masjid untuk Jumat nanti, bahwa memotivasi daripada masyarakat agar lebih peduli dengan saudaranya, bukan hanya sekedar itu, akan tetapi ternyata di dalamnya banyak keutamaan. Lantas apakah keutamaan tersebut? Untuk itu kepada Ustadz kita yang sebelah kanan, disilakan. Kita sendiri yang jenguk tersebut, Apa itu? dengan terlepas dari tanggung jawab kita bersilaturahmi kepada saudara kita yang sakit, saudara kita sesama muslim. Yang kedua, si sakit merasa bahagia, keutamaannya. Bahagia, ada orang yang mau melihatnya, ada yang datang saudara kita. Yang ketiga, kalau kita menjenguk orang sakit itu keutamaan yang utama sekali, yaitu dengan adanya kita bersilaturahmi, maka mereka pun mendapatkan ditambah panjang umurnya, dimudahkan rezekinya, baik itu rezeki umur maupun rezeki kesehatan mereka. Itu yang dapat kami sampaikan. Benar dan tidaknya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, hubungkanlah persaudaraan,mu walau hanya berucap salam. Ini justru kita datang ke tempat beliau yang sedang mengalami musibah atau ditimpa musibah, maka disinilah silaturahmi itu amat kita tanamkan. Barangkali ada tambahan sedikit lagi dari sebelah Ustadz kita sebelah kanan dulu, Ustadz Riyadi barangkali. Moderator, kita langsung aja. Keutamaannya itu sebenarnya kedua belah pihak. Yang menjenguk dapat keutamaan, yang sakit juga mendapat keutamaan. Karena kalau kita sakit itu kan berguguran dosa. Nah, yang menjenguk itu yang jelas dia itu yang pertama sekali itu kalau dapat membawa buah tangan dia. Karena ada landasannya ketika Rasulullah mau masuk masjid kan diludahi oleh Yahudi. Tahu-tahu tidak ada yang meludahi, rupanya sakit. Ya Aisyah, Umairah, ada korma. Jadi bawa korma gitu. Jadi itu buah tangan itu, di situ tuh yang sakit akan merasa betul-betul tersentuh hatinya, lihat oleh-oleh itu. Kadang yang kita bawa itu bisa menambah nafsu makannya gitu. Biasanya dia tidak mau, pahit selera segala macam, tapi yang kita bawa itu karena keberkahan menengok orang sakit tuh, saya cobalah sedikit katanya, rupanya hampir setengah habis gitu. Nah, jadi keutamaan itu sebenarnya banyak, Ustaz ya, keutamaan bagi yang sakit dan bagi yang menjenguk gitu. Nah, cuman itulah segelintir yang dapat saya sampaikan. Mana yang lain lagi? Samsul satu lagi belum tampil. Saya menyambung menyampaikan hadis saja, Pak. Ya. Ini. Ya itu tadi keutamaan yang disampaikan oleh Ustaz ini. Ini. Dasarnya. Namun untuk
atau keutamaan daripada menjenguk orang sakit itu, keutamaannya yaitu tadi supaya lebih jelas dan gamblang bagi kita, kan banyak mendapat pahala. Yang mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tadi yang 70.000 malaikat mendoakan, itu kan keutamaan. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya tentunya masuk surga. Ini keutamaan daripada menjenguk orang sakit tersebut. Tadi disampaikan lagi silaturahmi itu utamanya, juga membawa buah-buahan ini sebagai buah tangan. Demikian tadi yang sampai oleh Ustaz kita. Untuk itu apakah masih ada yang menambah untuk sebelah kanan saya keutamaan daripada menjenguk orang sakit itu? Untuk itu disilakan. Apa yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi yaitu tentang keutamaan telah berakhir, maka untuk kesempurnaan nantinya apa yang kita sampaikan nanti di depan jamaah, untuk itu kita minta kepada ketua yang kita itu Dr. Zulkifli Syagina MPD untuk memberikan wejangan, katakanlah tanggapan yang lebih tepat tentang menjenguk orang sakit. Untuk itu disilakan.